الحبيب علي بن محمد الحبشي بليلة من ليالي رمضان سنة عدد 325 هجرية إلى الله المستجيب وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رضي الله عنه: لا يحسب الإنسان أنه سيسير بهذا الزمان وحده، فلا بد له من سيارة إما الشيخ يرعاه أو أخ في الله. الله يهيئ لنا الأسباب ويفتح لنا الباب ويدعينا مع أهل الاحترام ويحفظنا من الحجاب والعذاب. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmatnya dan masih mengizinkan kita beribadah mendekatkan diri kepadanya dengan menghidupkan malam-malam Ramadan, dengan menghadiri atau mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam bentuk amal ibadah yang kita berharap amal ibadah tersebut menjadi bagian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah turunkan rahmatnya, dan dengan turun rahmat semoga Allah angkat bala dan musibah yang menimpa kehidupan manusia diganti dengan keadaan yang menjadikan kita selalu mendapatkan bimbingan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai surga. Amin Allahumma amin. Seperti yang disampaikan salah satu guru kita yang mengingatkan kita untuk sering berdoa minta kepada Allah. La yahuddul qada illa du'a wa huwa mukhul ibadah. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan dari qada Allah kecuali permintaan dari seorang hamba yang diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum tersebut tidak ada keinginan untuk berubah. Dan termasuk salah satu keinginan daripada perubahan adalah dengan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat dan ahlul bait, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan ulama-ulama sampai ke zaman kita. Mereka hari-harinya, waktu-waktunya digunakan untuk berdoa minta kepada Allah. Dan kita sering mendengarkan guru-guru kita saat menyampaikan nasihatnya, sampai menyampaikan petuah-petuahnya, mereka ilmi atau mereka selingi dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah pun mengizinkan untuk mendapatkan manfaat. Dan tidak ada yang namanya bara bahaya kecuali Allah tentukan untuknya datang bara bahaya. Nah, kita umat Islam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kembali kita kecuali kembali kepada Allah. Silakan dirikan usaha, ikhtiar, tapi jangan lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di zaman kita ini, zaman yang istilahnya kalau dibilang tidak menentu, zaman yang tidak jelas. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali, Inallah al-Mustajib, hanya kepada Allah aku berkeluh kesah, melaporkan keadaanku, melaporkan apa yang aku hadapi, apa yang aku terima, apa yang aku dapatkan. Wallahu musta'an. Dan hanya kepada Allah memohon perlindungan, pertolongan. Dan kita sering ucapkan di dalam sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam janganlah lari kepada yang lain, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kayak kita di zaman ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang kita miliki.
Bisa di masjid, alhamdulillah. Nggak bisa di masjid, musola, alhamdulillah. Nggak bisa di rumah, bismillah. Dimanapun, rahmat Allah tidak terbatas di satu tempat. Rahmat Allah tidak terbatas di satu keadaan. Rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah diberikan kepada siapapun yang mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama ada seorang hamba minta, maka pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan dikira manusia untuk hidup di zaman ini dia jalan sendiri. Nggak bakal bisa. Dia butuh kendaraan, dia butuh transport, dia butuh tumpangan. Kendaraan untuk apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang akan menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kendaraan itu? Dikatakan oleh Habib Ali, kalau dia punya guru yang akan membimbingnya, guru yang akan menjaganya, mau itu guru mursyid, mau itu guru murabbi, mau guru apa namanya, pokoknya guru yang ngajak dia kepada Allah. Bukan cuma guru yang jadikan dia murid tapi nggak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kenal sama Sang Pencipta, nggak kenal kepada yang maha, nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ketemu guru seperti ini, ya berat. Makanya sebutan mursyid, seorang murabbi, bukan pangkat kecil, pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah menjadikan hawa nafsu kendaraan untuknya, dan tidak akan mengajarkan kepada muridnya naik kendaraan hawa nafsu mau sampai kepada Allah. Enggak akan pernah. Pasti mereka akan menghantarkan, naiklah kendaraan ridhonya Allah, naiklah kendaraan sabar, naiklah kendaraan syukur, naiklah kendaraan hati-hati jangan mau tertipu hawa nafsu, naiklah kendaraan hati-hati jangan mau tertipu oleh syaitan. Kalau belum ketemu, kalau zaman kita ini belum ketemu, kita masih, sebenarnya ulama-ulama yang seperti ini masih banyak. Mereka penarik rahmat Allah. Kalau di zaman kita ini nggak ada orang-orang seperti ini, ya istilahnya karpet ini istilahnya digulung oleh Gusti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam salah satu ucapannya, beliau mengatakan bahwa dunia ini tidak kurang dari ulama-ulama para wali kekasih Allah itu minimal sesuai dengan jumlah sahabat saat Rasulullah meninggal. Ini 124.000 orang. 124.000 orang. Baik itu mastur, yang artinya mereka menutup diri, tersembunyi, nggak mau dikenal orang, tertutup, bahkan benar-benar tertutup sehingga nggak ada yang tahu. Bahkan ada yang masturnya sampai masturnya ngetop, dan dia bilang nanti kayak wali. Artinya istilahnya mereka ini hanya beribadah kepada Allah, karena merasakan nikmat sama Allah, dia dicintai sama Allah, tidak tahu kalau ini mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masyhur, dikenal di sana sini dengan tingkah lakunya yang mulia, dengan akhlaknya yang mulia, dengan adabnya yang mulia, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan wajahnya yang penuh dengan cahaya, sehingga saat dipandang pun hati menjadi adem, saat dipandang pun hati menjadi tenang, saat dipandang pun kerinduan tambah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal 124.000. Kalau nggak ada, ya dunia dari dulu, berarti artinya sudah selesai ini dunia. Dan mereka ini seperti tadi salah satunya disampaikan, mereka mengajarkan untuk tetap menyampaikan apa yang namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang untuk taat sama Allah, mengajak orang untuk mengikuti ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada perbuatan baik, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mengingatkan, umat Islam, kau punya pegangan pokok Al-Quran. Ini bulannya bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi semua
manusia. Allah nggak nyatakan cuma Islam, enggak, semua namanya manusia mau cari petunjuk ada. Coba orang yang beriman sama Allah cari petunjuknya untuk diridhoi sama Allah, cari petunjuknya untuk dekat sama Allah, cari petunjuknya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, masih dikasih lagi petunjuk itu masih ada butuh keterangannya. Kadang orang punya petunjuk nggak tahu terangannya, salah, nggak paham. Di Al-Quran dia diajar, maka ulama itu ngajak jangan tinggalkan Al-Quran, pegangan dengan Al-Quran. Ini peninggalan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizatnya Nabi Muhammad yang sampai sekarang kau bisa tinggal, kau bisa pegang, kau bisa lihat yang lain. Mukjizatnya Nabi tinggal cerita Al-Quran. Dan yang masih tetap mengajak, ayo hidupkan majelis ilmu, datang cari ilmu, jangan nyeblak, jangan nyerah untuk dapat ilmu. Karena apa? Kalau orang diberikan ilmu untuk dekat sama Allah, berarti orang itu dipilih untuk dicintai sama Allah. Man yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Kalau enggak, berarti orang itu enggak disenangi sama Allah. Nah, kalau enggak ketemu guru juga, belum ada yang dia dapatkan. Karena sebenarnya yang nutup bukan gurunya, kita yang nutup. Karena apa? Medan sultannya kita ini, sangka buruknya kita besar sekali. Kita enggak lihat kesempurnaan, tapi yang justru dicari ini kekurangan. Ada satu cacat aja, langsung kita buka itu cacat. Kita lihat itu cacat, dah dengan cacat ini kita pegang. Sehingga apa? Seakan-akan nggak ada kebaikannya orang. Padahal terkadang orang itu orang-orang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau Al-Habib Ali di Muhammad Al-Habsyi, beliau sering mengatakan, termasuk di dalam ucapan-ucapan beliau di dalam ziarah Nabi alaihi salam, beliau mengatakan setiap dari kalian bersandar kepada teman-teman kalian masing-masing. Karena mungkin di antara kalian ini dengan hati yang tulus, hati yang baik, itu orang yang dipilih untuk Allah turunkan rahmat kepada engkau melalui orang itu. Buka itu pintu. Jangan selalu membuka pintunya sultan. Nah, pintu sultan salah satu pintu yang istimewa dimasukkan oleh syaitan, sehingga kita tertutup dari pintu hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ketemu guru, cari teman-teman yang baik. Cari saudara-saudara yang baik, sama-sama berjuang mencari ridha Allah tanpa istilahnya kan, seperti ibaratnya kalau dibilang ada cerita dulu kan, seorang guru nulis di papan tulis gambar satu garis, terus bilang siapa yang bisa membuat yang ini menjadi kelihatan pendek. Akhirnya ada yang dihapus sedikit, hapus sekian. Bilang, akhirnya ada satu orang maju lagi, muridnya satu paham, cuma buat garis panjang di sebelahnya. Artinya apa? Tidak menjatuhkan yang lain, dia tunjukkan kebaikan yang lebih baik karena tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk di zaman kita ini. Kalau setiap manusia yang beriman sama Allah, khususnya kita kaum muslimin, masing-masing cari kebaikan dan mengeluarkan kebaikan, pasti turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau turun rahmat, gampang bahasanya gampang. Kalau rahmat Allah turun, diangkat musibah oleh Allah. Nggak akan diangkat musibah kecuali turun rahmat. Nggak akan ada obat yang paling hebat apapun kalau nggak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang ini yang namanya narik rahmat ini berat. Masing-masing yang ada untuk saling biasanya menimpakan kesalahan paling gampang. Paling enak itu nyari salahnya orang lain. Karena kita biasanya terdidik dengan biasa mencari kesalahan. Wong tuwa itu nek sayang di anake niku biasanya anake cilik mlayu kepleset sing disalahke jubine. Jubine lantainya. Nakal lantainya nakal dipukul lantainya biar anaknya enggak nangis. Padahal salah satunya enggak, sebenarnya enggak salah, enggak keliru, cuma mendidik untuk biasa menyalahkan yang lain. Padahal yang salah kan yang lari, anaknya yang cilik biasanya kan lain-lain. Itu kadang kita tidak ingatkan hal seperti itu, cuma dibuat untuk terbiasa menyalahkan yang lain. Nah, termasuk di sini dikatakan juga beliau Al-Habib Ali akhlisu bil a'mal wahdaru syawaib al-muhtita laha fadiyah bil amal.
At-tasannu yahbitul amal, wal ajr yahbitul amal. Was'alullah al-qabul law qabala Allah lakum tasbiha wahidah wa yartatu wa turabbihuna biha ridil as-sa'adah al-abadiyah wa tatlubuna biha al-maratib 'aliyah fil jinan al-'aliyah. Di sini Al-Habib Ali mengajak kita untuk selalu berusaha untuk ikhlas. Ikhlas, dan ini yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, dan ikhlas ini bukan kita yang nilai, serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada urusan kita nilai ikhlas. Ikhlas ini kita tidak tahu puncaknya seperti apa, tidak tahu. Cuma kita diterangkan sama ulama-ulama Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan tentang ikhlas. Banyak ulama-ulama tentang ikhlas itu menerangkan banyak sekali tentang ikhlas. Intinya awal dengan mengamal boleh meridhoi Gusti Allah, orang-orang sakit dari musuh. Berusaha untuk kita ini seakan-akan tidak urusan dengan manusia, dipuji. Alhamdulillah tidak dipuji, tidak masalah. Ada yang senang, alhamdulillah, ada yang tidak senang, tidak ada masalah. Setelah amal kita tidak nabrak. Kita tidak jelek-jelekan, kita tidak ngamuk, kita tidak kurang ajar, kita tidak ada. Selama tetap kita menunjukkan kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hati-hati, banyak yang bisa mencegah amal, merampok-perampok amal ini banyak. Ria, pamer, ujub, menunjukkan untuk orang lain bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan macam-macam. Dan minta agar kita ini amal kita diterima oleh Allah seperti yang sudah disampaikan. Di sini disampaikan satu tasbih diterima sama Allah, itu keuntungannya dunia. Dan kau akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya termasuk doa pun kita mesti berusaha untuk agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ini amal ibadah kita di Ramadan ini. Amal ibadah yang kita ingin mau dibilang dalam keadaan apapun, kita berusaha, ya alhamdulillah bisa sholat walaupun di rumah, minta agar diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, minta diterima sama Allah. Yang bisa bersedekah, membantu, terutama termasuk guru kita Sayyidina Habib Umar mengingatkan kita sebelum masalah rame seperti ini. Beliau mengingatkan dengan banyak amal ibadah. Sampai yang salah satunya yang pokok apa? Sedekah. Sedekah. Ini di dalamnya banyak itu keuntungan. Termasuk orang bersedekah karena Allah, berarti dia ini ar-rahmu, yarhamuhumullah, yarhamuhumur rahman ta'ala. Termasuk dia ini yang menjalankan irhamu man fil ard yarhamukum bisa. Dari segi rezekinya dia bakal barokah, keluarganya barokah, terjaga, bahkan dia termasuk orang yang mengalir rahmat. Kalau kita tahu dan menyebabkan semua kali akhir saudara, senyum untuk saudaramu sedekah, apalagi kemuliaan saudara kita yang dalam kesusahan menjadi tersenyum. Orang yang lagi bingung, lagi susah jadi senyum, kenapa? Ini kata beliau sedekah. Artinya saat, apalagi di saat-saat seperti ini. Usahakan dengan apapun yang kita bisa untuk bersedekah. Dan ini penarik besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sedekatus sir, sedekah secara sembunyi. Sembunyi ini berat. Artinya berat itu benar-benar nggak ada yang tahu. Sampai diibaratkan tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak lihat. Bukan terus tangan kanannya ngekekno, tangan kiri berkening budi. Udah. Artinya sampai tidak ada orang yang tahu. Bahkan si penerimanya nggak tahu. Ini banyak dijalankan ulama masih banyak, sampai sekarang masih ada seperti ini. Jadi sampai yang menerimanya nggak tahu. Sehingga apa? Ini orang-orang yang istimewa. Tapi terkadang saudara kita mau pamerkan, bukan mau pamer sama orang, tapi apa? Mancing orang lain untuk mau sedekah. Yang penting itu apa? Tujuan hati kita, niat kita semata-mata mengajak untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan, yang diterangkan oleh Imam Habib Ali, kita mendapatkan keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita di sini dekat uskuru Allah ala nikmat Islam wal iman, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam. Allah yuhina muslimin mu'minin
ويميتنا مسلمين مؤمنين ويبعثنا مسلمين مؤمنين. الله يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا ويطمئن الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين بخير ولطف وعافية على ما دعا وعلى ما نوى حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحنفي وأولاده ثم محمد وأحمد وعلى بن الهدية وحبيب الرحمن الحبيب الأمين وحبيب محمد الدروس وحبيب أبو بكر محمد سجاد بن أرجل زين ووالد بن محمد بن حسن وحبيب الأمر بن ثابت وعافية وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم